Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Wahyu Sanjaya dari kelas akuntansi 2 semester 3. Di video kali ini saya akan membahas tentang ruh dalam perspektif Al-Quran dan sains modern. Pertama, diskursus ruh dalam tafsir ilmi. Dalam kehidupan manusia tidak bisa lepas dari hal yang paling sentral dalam kehidupan, yaitu ruh. Ia adalah sumber kehidupan bagi makhluk yang bernyawa. Berbicara seputar ruh, hal ini atau pertanyaan ini tidak akan pernah mendapatkan jawaban yang pasti. Selalu timbul pertanyaan-pertanyaan baru yang lebih mendalam dan bahkan di luar akal dan nalar manusia. Sebuah pertanyaan dan hal misteri bagi manusia yang sampai sekarang penjelasan mengenainya tidak cukup memuaskan. Hal itu diterangkan oleh Imam Ibrahim Al-Bajuri bahwasanya hakikat ruh adalah suatu yang tidak dapat dipelajari terlalu mendalam oleh manusia, karena ia adalah rahasia Allah dan tidaklah satupun dari hambanya diperbolehkan untuk memikirkan dan meneliti terlalu dalam tentangnya setelah meyakini keberadaannya. Penafsiran ayat-ayat ruh dengan pendekatan saintifik telah banyak dilakukan oleh para ulama dan sarjana muslim. Fahru al-Razi misalnya, ia menafsirkan kata ruh sebagai penghidupan pada diri manusia. Selain itu, ruh juga berpengaruh terhadap kesadaran dan rasa. Sebagai contoh, kebahagiaan dan kesedihan tidak akan bisa dirasakan oleh manusia apabila ruh tidak ada. Al-Razi membahas ruh pada Quran surat Al-Isra ayat 85 di dalam tafsirnya yang berjudul Mafati Al-Ghaib sebanyak 7 pembahasan. Kedua, ruh dalam pandangan sains. Membicarakan ilmu pengetahuan, ia dapat didefinisikan sebagai sunnatullah yang terdokumentasikan dengan baik, yang ditemukan oleh manusia melalui pemikiran dan karya yang sistematis. Ilmu pengetahuan akan berkembang mengikuti kemajuan kualitas pemikiran dan aktivitas manusia tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak akan dapat mengembangkan pemikirannya. Petunjuk inilah yang terangkum dalam Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Muhammad SAW. Menurut Fazlur Rahman, Quran adalah dokumen untuk manusia. Artinya bahwa Quran tidak turun kepada sekelompok masyarakat yang vakum akan sejarah, melainkan Quran diturunkan dalam konteks kepentingan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa Quran tidak hanya bernilai subjektif untuk menafsirkan dengan merujuk fakta-fakta sejarah, namun lebih objektivitas karena memiliki beberapa sisi yang mungkin dapat dilihat dari berbagai aspek penafsiran. 1. Hakikat ruh. Sering orang cenderung salah mengartikan antara jiwa dan ruh. Kata jiwa dalam Quran adalah al-nafs dan ruh dalam Quran adalah al-ruh. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ruh dan jiwa adalah satu substansi yang sama. Hanya saja yang membedakannya adalah sifatnya. Ruh bersifat lahutiyah atau ketuhanan dan jiwa bersifat nasutiyah atau kemanusiaan. Dengan demikian, mengutip disertai Abdul Mujib tentang ruh yang ditinjau dari segi psikologi, maka ruh adalah substansi tersendiri yang dapat berdiri sendiri dari jasad, sedangkan jiwa adalah gabungan antara ruh dan jasad sehingga bisa mendapatkan penghidupan. Hal ini sesuai dengan Quran surat Al-Imran ayat 185. Kullu nafs dha'iqat al-maut, yang mana seseorang yang berjiwa atau mempunyai nafs, yaitu gabungan antara jasad dan ruh, maka ia akan menemui kematian. 2. Eksistensi ruh. Di antara para ilmuwan barat maupun timur yang telah mendeteksi keberadaan ruh secara ilmiah terangkum dalam beberapa poin. Di antaranya adalah A. Salah satu pembuktian ruh ialah cara manusia memperoleh konsep-konsep universal. Intizal al-mafahim al-qulni. Maksud dari universal di sini ialah bahwa konsep-konsep itu bisa diaplikasikan pada banyak objek. Konsep-konsep universal ini tidak ada secara konkret di luar, karena skala yang ada di luar memiliki keadaan, kualitas, dan kuantitas tertentu. Tempat konsep-konsep universal ini adalah non-materi, karena materi melazimkan bentuk tertentu, keadaan tertentu, batas ruang, dan waktu tertentu. Sementara konsep-konsep
universal tidak memiliki satupun dari ciri-ciri ini. Dengan demikian, maka pastilah ada suatu sisi selain materi dalam wujud manusia, sehingga konsep universal yang tidak memiliki ciri-ciri material sedikit pun itu bisa berada di dalamnya. Sekian video tentang penjelasan ruh dalam perspektif Al-Quran dan Zen modern dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.